Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadillah dengan NIM D1B1200051, mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya akan memaparkan terkait studi kasus mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal yang bertemakan lahan berlereng. Adapun lokasi pengamatan yaitu di Jalan Kebun Raya Nanga-Nanga, Andonoho, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Diketahui bahwa lahan lereng adalah suatu permukaan yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Lereng memiliki kemiringan, arah, panjang, dan posisi yang menentukan besarnya kecepatan aliran permukaan dan volume air, serta besar kecilnya erosi. Pada lahan berlereng yang terletak di Jalan Kebun Raya Nanga-Nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari merupakan area lahan berlereng yang sebagian gambar tersebut merupakan bekas pembakaran lahan. Tepi area pengamatan tersebut didominasi oleh semak belukar dan pepohonan yang memiliki akar yang kuat dan mampu menahan erosi. Adapun faktor pembatas biotik dan abiotik, yaitu pertama vegetasi tanaman. Vegetasi tanaman pada lahan berlereng umumnya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi. Akibat dilakukannya pembakaran pada lokasi tersebut menyebabkan kerusakan pada vegetasi tanaman seperti merusak akar tanaman dan menyebabkan kematian tanaman. Selanjutnya, mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah dengan memecah bahan-bahan organik yang sulit terurai. Pada lahan berlereng, mikroorganisme tanah dapat terganggu oleh erosi tanah dan hilangnya lapisan tanah atas yang kaya akan nutrisi. Hal ini dapat mengurangi jumlah mikroorganisme tanah dan mempengaruhi kesehatan tanah secara keseluruhan. Selanjutnya, faktor abiotik. Yang pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya pada lahan berlereng dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk posisi topografi, ketinggian lahan, dan tutupan vegetasi. Intensitas cahaya matahari pada lokasi tersebut cukup besar. Pada siang hari mengalami peningkatan yang sangat besar, terutama pada lokasi lahan terbuka. Selanjutnya, suhu. Pada umumnya, suhu dapat dipengaruhi oleh tutupan vegetasi dan ketinggian lereng. Kondisi lahan berlereng yang cenderung lebih terbuka tersebut mengakibatkan suhu pada lahan tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan pada lahan datar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti intensitas cahaya yang lebih tinggi, kelembaban yang lebih rendah, dan sirkulasi udara yang lebih tinggi. Ketersediaan air. Ketersediaan air pada lokasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan lahan datar karena air cenderung mengalir lebih cepat dari lahan berlereng. Selain itu, lahan berlereng juga lebih rentan terhadap erosi tanah yang dapat mengurangi ketersediaan air. Selanjutnya, curah hujan. Lahan berlereng cenderung menerima curah hujan yang lebih rendah daripada lahan datar karena air cenderung mengalir lebih cepat dari lahan berlereng. Untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan suboptimal pada lahan berlereng, maka dapat dilakukan sistem penanaman tumpang sari, tanaman jagung, dan tanaman jenis kacang-kacangan. Tanaman jagung dapat membantu mengikat tanah pada lahan berlereng dengan akar yang kuat dan dalam. Akar juga dapat menembus lapisan tanah yang lebih dalam dan membantu menjaga kelembaban tanah. Selain itu, tanaman jagung juga dapat membantu mencegah erosi tanah pada lahan berlereng dengan menahan air hujan dan mengurangi aliran permukaan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan ini, disarankan untuk menanam jagung secara berbaris dan tidak terlalu rapat. Selanjutnya, tanaman kacang-kacangan seperti legum cover crop atau LCC dapat membantu memperbaiki kondisi lahan suboptimal, termasuk lahan berlereng. LCC merupakan tanaman leguminosa atau kacang-kacangan yang sengaja ditanam menutupi tanah untuk perbaikan sifat tanah. Akar tanaman ini dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dan membentuk bintil akar. Jenis kacang-kacangan seperti ini
dapat digunakan sebagai tanaman leguminosa yang mampu meningkatkan kadar nitrogen tanah, sementara jagung memberikan penutup tanah yang efektif. Sekian pemaparan materi terkait studi kasus ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.